Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Metro TV? Senang sekali saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda. Saya bersama Bapak Alex Kosmaspinem. Beliau adalah selaku Kepala Divisi dari Pelayanan Hukum dan HAM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kita akan membahas dua layanan administrasi hukum umum, apostil dan juga perseroan perorangan. Untuk di awal ini kita akan bertanya dulu seperti apa berbicara tentang pelayanan administrasi hukum umum, maksud saya berbicara tentang apostil. Pak Alex, apa kabar? Baik, Mas Zaki, baik. Pak Alex, kita berbicara tentang apostil. Seingat saya 2023 tahun lalu program ini sudah dijalankan sebenarnya. Tapi mungkin masyarakat atau juga pemirsa Metro TV ingin lebih tahu lagi mungkin Pak Alex tentang layanan apostil ini sendiri. Seperti apa Pak Alex? Baik, Mas Zaki, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 itu bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Aposti yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang layanan dokumen aposti di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, apa itu aposti? Aposti itu merupakan tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, ya, pengesahan cap dan atau stempel resmi, ya di dalam Indonesia dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Oke, baik. Kalau tadi Pak Alex mengatakan bahwa saya semacam cap atau dokumen resmi, kita akan berbicara langsung bagaimana cara pengurusannya. Karena pasti ini satu program atau produk yang juga pasti banyak diminatin oleh banyak orang juga nih Pak Alex ya. Saya ingin tahu bagaimana cara mengurus apostil ini sendiri Pak Alex. Baik, cara mengurus apostil ini tentu kita melakukan pendaftaran melalui penginputan data melalui website aposti.go.id. aposti.go.id. Oke. Berarti untuk cara mengurusnya itu nanti Anda bisa aplikasi, ya, berpindah ke aplikasi www.apostil.go.id. Di dalam itu apakah nanti masyarakat termudahkan nggak sih Pak Alex, runtutan-runtutan apa saja yang harus mereka download atau mereka masukkan? Ya, di dalam aplikasi itu tentu sudah ada formulir ya yang disiapkan, kemudian nanti tinggal mengisi. Dan kiranya masyarakat yang mengisi aplikasi atau formulir itu harus sesuai dengan data dukung karena nanti akan diverifikasi juga. Seperti itu. Berapa lama sih verifikasinya Pak Alex atau legalisasi kita prosesnya? Sesuai Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 itu tahun 2022 itu layanan ini untuk verifikasi 3 hari. 3 hari. Jadi, ya. Jadi ada masa 3 hari masyarakat itu menunggu sampai proses atau juga dokumennya itu telah diverifikasi gitu kali Pak Alex ya. Baik, yang menjadi pertanyaan lagi adalah kalau tadi di awal kita sudah berbicara bahwasanya apostil ini adalah sebagai dokumen resmi. Ya, benar Pak Alex ya. Ya, dokumen resmi yang dikeluarkan di Indonesia. Di Indonesia. Pertanyaannya dokumen apa saja jenis-jenisnya Pak Alex yang Pak Alex katakan dokumen resmi tadi yang bisa masuk ke dalam program apostil ini sendiri? Baik, dokumen ini tentu diproduk oleh di Indonesia, yaitu misalnya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu juga bisa diaposti. Kemudian salinan penetapan pengadilan, kemudian ada akta-akta, misalnya akta cerai, akta lahir, sertifikat tenaga keolahragaan, ya kan. Kemudian juga terkait dengan ijazah, apakah sertifikat lembaga khusus, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan banyak lagi sebetulnya yang bisa dilegalisasi, yang bisa dipergunakan di negara-negara juga yang sudah meratifikasi konvensi internasional terkait aposti tadi. Apostil sendiri. Kalau tadi Pak Alex mengatakan bahwasanya bisa digunakan di beberapa negara. Berapa negara sebenarnya sudah meratifikasi program apostil ini sendiri Pak Alex? Sampai sejauh ini ada 126 negara, tapi Indonesia itu masuk di urutan 121 negara yang sudah meratifikasi konvensi, tapi sekarang ini sudah bertambah menjadi 126 negara. Oke, 126 negara berarti sistem yang nanti dipergunakan itu memang sudah bisa link secara langsung 126 negara yang telah meratifikasi program apostil ini sendiri ya Pak Alex. Dan pertanyaannya sebenarnya sejauh ini seperti apa masyarakat Sumatera Utara sebenarnya Pak Alex yang sudah menerima layanan dari apostil ini sendiri? Sudah berapa banyak maksud saya yang sudah menerima layanan ini? Baik Mas Zaki,
kita di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu sudah membuka layanan aposti ini sejak tahun 2023. 2023. Dan sampai saat ini sudah ada lebih kurang 1.200 masyarakat ya yang melakukan permohonan sertifikasi atau legalisasi aposti untuk dokumen mereka yang akan digunakannya ke luar negeri. Jadi penting mungkin dokumen-dokumen ini mereka gunakan di luar negeri gitu. Oke, baik. Pak Alex, 1.200 ini kan sudah cukup banyak sebenarnya. Layanan ini digunakan oleh masyarakat Sumatera Utara. Pertanyaannya, masihkah ada info ataukah semacam masukan kali ya untuk produk apostil ini sendiri dari masyarakat datangnya saat ini, Pak Alex? Sampai sekarang masyarakat pengguna layanan ini saya kira responnya cukup baik ya, karena memang ini merupakan kebutuhan katakan dalam bidang hukum keperadaan internasional ya. Jadi mereka bisa di luar negeri diakui ya keabsahan daripada dokumen yang dikeluarkan di Indonesia seperti itu di 126 negara. 126 negara. Ya, mengesahkan siapa pejabat yang otoritas penandatangannya, stempelnya, capnya. Jadi mereka sudah bisa menggunakan di seluruh negara. Oke, kita nanti balik lagi Pak Alex di segmen kedua. Di segmen kedua nanti kita akan berbicara salah satu produknya lagi yaitu perseroan perorangan. Tahun lalu bicara masalah perseroan perorangan ini juga cukup gencar juga ya Pak Alex ya. Baik. Terlebih lagi setelah COVID tentunya. Baik. Tapi nanti seperti apa lengkapnya nanti di segmen kedua Anda masih bisa bersama kami karena kami akan kembali sesaat lagi.